Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa jamaah pesantren virtual dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menggunakan kata benci. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menggunakan dua kata, yaitu yuhib, mencintai, dan la yuhib, tidak mencintai. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata benci? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita yang memiliki cita rasa cinta yang maha tinggi kepada hamba-hambanya, dan sejatinya senantiasa mempersembahkan cinta yang terus-menerus kepada hamba-hambanya. Jika ada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, kedurhakaan, dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta membencinya, tetapi Allah mengungkapnya dalam Al-Quran dengan redaksi la yuhib, tidak mencintai. Mengapa? Dengan harapan agar di suatu saat nanti hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui segala macam bentuk kesalahan dan kekhilafan yang ia lakukan. Kemudian kata la yuhib yang telah Allah sematkan pada dirinya menjadi yuhib, kembali dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat-sahabat yang berada di sekitar Nabi mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasul, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka praktek cinta tersebut ada pada pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar-benar sudah berusaha untuk mengambil nilai-nilai cinta tersebut pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan cintanya kepada kalian. Dan yang menarik adalah cinta Allah yang begitu agung dan begitu mulia, ketika diturunkan kepada hamba-hamba Allah, maka Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum. Inilah dikatakan dengan cinta tanpa syarat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menuangkan cinta tersebut, Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengampuni dosa-dosa kalian. Bukankah kita menyaksikan dalam kehidupan ini ketika seorang pecinta jatuh cinta dengan kekasihnya, maka dia akan memaafkan segala macam bentuk kesalahan kekasihnya, atau bahkan dia tidak mau melihat segala macam bentuk aib yang telah dimiliki oleh kekasihnya, walaupun banyak mulut yang mengabarkan kepadanya bahwasanya kekasihnya memiliki kesalahan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tetapi dikarenakan nuansa cinta yang ia miliki, ia akan tutup matanya dan tak akan mau melihat kesalahan kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan cintanya yang begitu tinggi kepada hambanya, Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan penuh kasih. Allah mengampuni hambanya dengan nuansa kasih yang begitu besar. Allah mengampuni hambanya dengan menurunkan kasih sayang yang begitu tinggi kepada hambanya tersebut.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas sebenarnya tentang yang dimaksud dengan la yuhib. Allah tidak mencintai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba-hambanya yang melampaui batas. Kita saja dalam kehidupan kita ketika berjumpa dengan orang yang kita katakan lebay, istilah anak-anak modern zaman sekarang, lebay, melampaui batas, kita tidak suka. Yang bicaranya begitu tinggi, kemudian angan-angannya begitu besar, tetapi tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata dalam Al-Quran sangat tidak mencintai hamba-hambanya yang melampaui batas. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Kita menarik sekali firman Allah ini, di mana Allah mengatakan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Jadi posisi umat Islam ini sejatinya posisinya adalah defensif. Di mana mereka sudah mendapatkan tekanan, baru mereka akan melakukan penyerangan. Dan tidak pernah dalam sejarah umat Islam melakukan penyerangan terlebih dahulu, karena itu adalah suatu kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala amat marah dan amat murka jika itu terjadi. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Yang menarik sini adalah ketika Allah katakan, dan janganlah kalian ta'tadu, melampaui batas. Jika berperang, dalam pertempuran tersebut kita mengalami kemenangan, musuh kita dalam keadaan terjepit, dan kita sudah berada di atas angin sekalipun, Allah katakan wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Makanya dalam Islam ada namanya undang-undang militer, di mana dikatakan di situ tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, fasilitas umum, membunuh anak kecil, wanita, bahkan orang yang sudah dalam keadaan terjepit sekalipun. Dikatakan wala ta'tadu, jangan sampai musuh yang sudah tak berdaya kemudian disiksa oleh pasukan-pasukan muslimin. Ini Allah katakan wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak cinta terhadap orang-orang yang melampaui batas. Bermakna ketika seseorang merasa dan menyadari dirinya sedang melampaui batas, maka cepat-cepat, jika keimanan masih bersemayam pada dirinya, maka cepat-cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, dia beristighfar, mengakui atas perbuatan yang melampaui batas tersebut. Inilah indahnya Islam. Di Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh dimensi kehidupan umat muslimin. Sampai Allah katakan wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Dalam pertempuran saja, yang itu adalah musuh kita, yang kita bertempur dengannya disebabkan mereka yang menyerang kita terlebih dahulu, atau bahkan ada hak-hak kita yang telah diambil olehnya, atau mungkin sebelumnya ada kezaliman demi kezaliman telah ia lakukan terhadap kelompok kita, atau terhadap keluarga kita, terhadap diri kita, terhadap bangsa kita, terhadap komunitas kita. Tapi begitu indahnya firman Allah Subhanahu wa taala, jika itu terjadi, lakukanlah pertempurannya itu dengan cara yang elegan. Wala ta'tadu,
dan janganlah melampaui batas. Salahuddin Al-Ayyubi ketika ia melakukan pertempuran, di tengah-tengah pertempuran mereka sempat melakukan gencatan senjata karena mendengar kabar bahwasanya pimpinan pasukan musuh berada dalam keadaan sakit keras. Akhirnya gencatan senjata dilakukan. Ketika mendengar kabar bahwasanya pimpinan pasukan musuh dalam keadaan sakit keras, Salahuddin Al-Ayyubi mengirim utusannya bertemu dengan anggota dari pimpinan kelompok musuh tersebut, menawarkan dokter dari pihaknya Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengobati. Padahal itu pasukan musuh. Biasanya secara logika kita akan berpikir, biarkan saja dia sakit, atau bahkan berharap sampai dia meregang nyawa, karena itu adalah satu keuntungan bagi diri kita. Tetapi secara objektif, Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan akhlak yang islami yang ia miliki. Dia mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu." Jangan sampai melampaui batas. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta terhadap orang yang melampaui batas. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dengan sangat rendah hati menawarkan dokter untuk penyembuhan, dan menurut riwayat sampai pimpinan pasukan tersebut, pasukan musuh tersebut sembuh, dan kemudian beberapa waktu kemudian kembali pertempuran dilakukan, karena Allah melihat apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bahwasanya ia tidak melakukan pelampiasan batas. Allah menangkan dia, Allah gemilangkan pasukan muslimin. Kenapa? Karena Allah amat mencintai mereka yang tidak melampaui batas. Bagi mereka yang melampaui batas, innallaha la yuhib, sesungguhnya Allah amat sangat tidak mencintainya. Pemirsa pesantren virtual dimanapun Anda berada, ini episode yang pertama tentang siapa saja yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode berikutnya kita bahas ayat yang kedua tentang orang yang memang tidak juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.